Bab 2626 4 Sekte Besar. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin, aku tidak melihatnya. Pada saat ini, dia membenci Yan Wuhui di dalam hatinya. Kalau saja lelaki tua itu tidak menyerangnya secara diam-diam, kejadian-kejadian yang lalu itu tidak akan terjadi. Jika orang itu masih hidup, saya ingin memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Benarkah? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Meskipun dia bersikap acuh tak acuh, Xia Yuanmei sangat tanggap dan langsung menangkap kebencian di matanya. Penatua Agung Jueran, sejujurnya, aku belum menemukan Penatua Yan, dan beberapa muridnya juga telah menghilang. Ini tidak mungkin ada hubungannya denganmu, kan? Keluar dari sini. Jueran memang memiliki sifat pemarah sejak awal, dan saat ini dia tidak mau memberikan kesan yang baik pada orang-orang dari Istana Surga. Kalian orang-orang dari Istana Surga selalu melakukan hal-hal jahat. Apa hubungannya tempat yang kalian datangi denganku? Aku di sini bukan untuk mengajak kalian berkeliling. Xia Yuanmei hendak mengatakan sesuatu ketika Feng Rusong menghentikannya. Penatua Xia, karena Penatua Jueran mengatakan dia tidak melihatnya, mari kita bicarakan masalah ini nanti. Hal yang paling mendesak sekarang adalah membahas perjalanan ke Gunung Singa dan Harimau. Feng Rusong memiliki senioritas terpanjang di antara orang-orang ini. Dia adalah mantan pemimpin lembah Senfeng, jadi kata-katanya sangat berbobot, dan dialah yang mengadakan pertemuan ini. Mendengar dia berkata demikian, Xia Yuanmei melotot ke arah Jueran lalu menutup mulutnya. Feng Rusong melanjutkan, karena semua orang ada di sini hari ini, tujuannya sudah jelas. Kita semua di sini untuk melihat kelahiran singa emas mata iblis. Dalam hal ini, saya akan berbicara terus terang. Singa emas mata iblis adalah monster puncak tingkat ke-9 dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Terlebih lagi, lawannya memiliki dua, jantan dan betina, yang membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk membahas cara mendapatkan kristal glasir berwarna pendamping. Setelah dia mengatakan hal itu, orang-orang yang hadir terdiam sejenak. Semua orang tahu betul betapa kuatnya monster tingkat 9, dan dimenai Golden Lion adalah yang terbaik di antara semuanya. Jika mereka bertarung sendirian, tak seorang pun di antara mereka dapat memastikan kemenangan. Setelah hening sejenak, dia berkata, itu benar. Aku datang ke sini kemarin untuk memeriksa situasi, tetapi aku bertemu dengan singa dari Demonic Eye Golden Lion begitu aku memasuki gunung. Aku bertarung dengan binatang buas itu, tetapi aku dalam posisi yang tidak menguntungkan dan menderita beberapa luka ringan. Pada akhirnya, aku harus melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, Xia Yuanmei mulai berbicara dengan nada sarkastis. Benarkah? Aku melihat bahwa tetua Jueran penuh energi dan bersemangat. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Saya mengatakan kebenaran, percaya atau tidak. Ekspresi Jueran dingin dan nadanya kaku, tetapi ada banyak gejolak di hatinya. Awalnya, dia sangat menghindari urusan antara pria dan wanita, karena berpikir hal itu hanya akan menghalangi praktiknya. Namun, setelah serangkaian pertarungan tadi malam, ia terkejut karena bukan saja luka-lukanya sebelumnya telah pulih, tetapi kultivasinya yang telah lama terhenti, malah menjadi sedikit lebih rileks. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya, tetapi faktanya ada di sana dan saya tidak dapat tidak mempercayainya. Tetapi hal semacam ini hanya dapat diketahui oleh diri Anda sendiri dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Melihat adanya banyak ketegangan di antara keduanya, Feng Rusong melangkah keluar lagi untuk meredakan keadaan. Penatua Agung Jueran memiliki kultivasi yang mendalam, jadi luka kecil tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini, kita harus membahas cara mendapatkan kristal kaca pendamping. Xia Yuanmei tersenyum menawan, karena saudara Feng telah mengumpulkan semua orang di sini, saya yakin Anda telah membuat keputusan dalam pikiran Anda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah membuat keputusan, tetapi saya punya beberapa ide. Feng Rusong berkata, kristal glasir berwarna pendamping adalah hal yang baik, tetapi sekte kita sendiri mungkin tidak cukup kuat. Saat ini, kita membutuhkan 4 sekte bintang 9 untuk bergabung. Jika kita di periode Mahayana bekerja sama,
Saya yakin kedua singa emas bermata iblis tidak akan dapat menghentikan mereka. Itu ide yang bagus. Aku tidak keberatan. Xia Yuanmei adalah orang pertama yang setuju. Awalnya, Istana Surga ingin mengambil alih semuanya untuk dirinya sendiri kali ini, jadi mereka mengirim 3 tetua. Tetapi sekarang hanya dia sendiri yang tersisa dan harus bekerja sama dengan orang lain. Su Qiankun berkata, kita bisa bekerja sama, tetapi saya ingin bertanya terlebih dahulu, setelah kita mendapatkan kristal kaca pendamping, bagaimana kita harus mendistribusikannya? Di antara 4 sekte utama, sekte Qianyuan adalah yang terlemah dalam hal kekuatan, jadi beberapa pertanyaan harus diklarifikasi terlebih dahulu. Ini mudah. Tentu saja ini pembagian yang adil. Feng Rusong berkata, kristal kaca berwarna pendamping adalah barang yang bagus, tetapi jumlahnya juga banyak, cukup untuk dibagikan oleh 4 sekte utama. Jika kita berhasil mendapatkannya, kita akan membaginya secara merata. Kalau begitu, saya setuju. Mendengar bahwa itu dapat didistribusikan secara merata, Su Qiankun tidak berkeberatan. Saya setuju. Jueran juga mengangguk setuju. Dia telah bertarung dengan Magic Eye Golden Lion kemarin dan tahu bahwa dia tidak akan bisa menang sendirian. Feng Rusong tersenyum dan mengangguk, baiklah. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Keempat sekte utama akan bergabung dan membaginya secara merata ketika saatnya tiba. Su Qiankun merenung sejenak dan berkata, dengan kekuatan 4 sekte utama, mereka pasti akan berhasil, tetapi saya agak bingung. Dikatakan bahwa Kompanion Glaze Crystal jelas merupakan harta karun dan berguna bagi orang-orang kuat di tahap Cave Void. Mengapa tidak ada pergerakan dari Istana Taiksu kali ini? Xia Yuanmei berkata, bukankah ini hal yang baik? Kalau tidak, jika ada orang kuat di tahap kekosongan gua datang ke sini, bagaimana kita bisa mendapatkan kristal berlapis rekan? Su Qiankun berkata, ini adalah kebenaran, saya hanya merasa sedikit aneh. Kita semua telah menerima berita itu. Secara logika, Istana Taiksu tidak mungkin tidak mengetahuinya. Apa yang dikatakannya memang benar. Dalam hal jaringan informasi saluran, tidak ada seorang pun di Tianmangzu yang dapat melampaui gerbang suci. Sekarang 4 sekte bintang 9 mereka telah menerima berita dan bergegas ke sini, tetapi tidak ada pergerakan di Istana Taiksu. Ini sungguh tidak benar. Feng Rusong berpikir sejenak dan berkata, mungkin sekte suci tertunda karena hal lain. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Mari kita dapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Yang lainnya setuju. Meski agak aneh, tapi itu hal yang baik juga. Tidak perlu terlalu mengejarnya. Saat semua orang bersiap memasuki gunung, ekspresi Feng Rusong tiba-tiba berubah dan dia melihat keluar celah gunung. Seseorang datang. Dia berkata demikian, dan semua orang menoleh. Tidak lama kemudian, seorang pemuda jangkung muncul di hadapan semua orang. Ye Bufan-lah yang bergegas mendekat. Ketika dia tiba di celah gunung, dia menemukan keberadaan 4 sekte utama. Dia tidak paham dengan situasi di sini, dan akan menjadi kerugian besar jika mereka sampai di sana lebih dulu. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke pegunungan bersama orang-orang ini dan tidak menyembunyikan diri. Saudara Ye, melihat Ye Bufan, Qiu Yuechan berteriak kegirangan dan segera berlari ke sisinya. Tindakannya segera membuat Cao Zhen dan Mo Ziping di belakangnya tampak muram. Keduanya selalu mendambakan adik perempuannya ini. Sekarang, ketika dia melihat orang yang dia sukai begitu mesra dengan laki-laki lain, wajar saja dia merasa sangat tidak senang. Pada saat ini Feng Rusong juga melihat ke atas. Entah mengapa, meski dia belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya, dia merasa akrab dengannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, anak muda, siapakah kamu? Bab 2627 Jauhi Aku. Nama kakak Ye adalah Ye Tian. Dia adalah seorang dokter dan datang ke sini untuk mengumpulkan tanaman obat. Sebelum Ye Bufan sempat berbicara, Qiu Yuechan dengan antusias menjelaskan situasinya. Apakah Anda juga seorang dokter? Mendengar bahwa dia memiliki nama keluarga yang sama, Ye, dan adalah seorang dokter, tatapan Feng Rusong tidak hanya tertuju padanya sejenak, tetapi juga memeriksanya secara menyeluruh dengan indera spiritualnya.
Akhirnya setelah memastikan bahwa itu bukanlah pemuda yang dilihatnya sebelumnya, dia pun mengalihkan pandangannya dan tidak tertarik lagi. Qiu Yuechan memperkenalkan Ye Bufan dan kemudian menatap Tetua Agung Su Qiankun. Tetua Su, ini adalah adik laki-laki Ye yang kumaksud. Dia telah menyelamatkanku sebelumnya. Mengapa kita tidak membawanya bersama kita? Jika tidak, akan sangat berbahaya baginya untuk pergi ke pegunungan sendirian. Tidak, kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya akan menjadi beban jika dia dibawa. Sebelum Su Qiankun sempat berbicara, Cao Zhen membela dirinya sendiri. Dia sekarang menganggap pemuda ini sebagai saingan cintanya. Kau benar, kultivasinya masih dalam tahap fusi. Apa gunanya membawa sampah seperti itu? Mo Ziping juga berdiri dan berbicara. Di masa lalu, dia dan Cao Zhen selalu berselisih, tetapi sekarang mereka berdiri bersama, yang merupakan kejadian langka. Qiu Yuechan berkata cepat, jangan remehkan kakak Ye. Meskipun kultivasinya agak rendah, dia adalah seorang dokter. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Cao Zhen mencibir, dokter tidak berguna di pegunungan 10.000 binatang ini. Apakah kau akan memintanya untuk mengobati monster? Mo Ziping berkata, kakak senior Cao benar, keterampilan medis tidak berguna di sini. Kamu, Qiu Yuechan sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Ia tak habis pikir, mengapa kedua kakak laki-lakinya yang biasanya mudah diajak bicara, tiba-tiba menjadi seperti ini, begitu sarkastis dan tidak masuk akal. Baiklah, berhenti berdebat. Su Qiankun berdiri dan melirik Ye Bufan dengan jijik. Kalian berdua benar, kultivasinya terlalu rendah. Membawanya masuk hanya akan menjadi beban. Mari kita lakukan ini, biarkan dia kembali dulu, dan ketika dia datang ke Sekte Qianyuan nanti, kita akan memberinya beberapa batu roh sebagai ungkapan terima kasih. Meskipun dia menatap Ye Bufan, dia telah berbicara dengan Qiu Yuechan, seolah-olah pemuda di depannya tidak layak berbicara dengannya sama sekali. Tetua Agung, Qiu Yuechan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Su Qiankun dengan tatapan tegas. Hahaha, adik kecil, tidak ada yang menginginkanmu. Datanglah ke adikmu dan kamu akan dibawa ke pegunungan. Xia Yuanmei tertawa genit. Wanita itu telah menatap pria muda di depannya. Dia tampan dan penuh energi, jadi wajar saja jika dia menganggapnya sebagai mangsanya. Selain itu, dia sangat percaya diri. Bagaimana mungkin makhluk kecil dalam tahap fusi mungkin menolak pesonanya? Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memikirkan hal yang sama dalam hati mereka. Hanya ada satu konsekuensi bagi pria yang menjadi sasaran Xia Yuanmei, yaitu dikeringkan. Ayo, adik kecil, ikuti aku. Kata Xia Yuanmei sambil berjalan sambil menggoyangkan tubuhnya yang seksi. Tetapi hasilnya sungguh di luar dugaannya. Ye Bufan mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kau makhluk tua dan jelek, menjauhlah dariku. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda ini mampu menolak pesona istana surga. Sekalipun Anda tidak tersihir, bukankah berbicara kepada orang lain seperti itu sama saja dengan mencari kematian? Seperti yang diharapkan, apa yang paling dipedulikan Xia Yuanmei adalah penampilannya. Sekarang setelah dia dimarahi di depan umum karena dianggap tua dan jelek, ekspresinya langsung berubah muram. Wah, kamu cari kematian. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan wajahnya. Sebagai orang sakti di puncak Mahayana, serangan apapun yang dilancarkannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika ada orang yang terkena serangannya, kemungkinan besar dia akan langsung berubah menjadi genangan pasta daging. Ye Bufan masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Pada saat ini, sebuah sosok melintas, dan seseorang berdiri di depannya, dan juga mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Terdengar suara ledakan keras dan kedua telapak tangan saling beradu. Lalu asap dan debu mengepul, serta aliran udara yang dahsyat menyapu 3.000 daun yang berguguran, menyebabkan orang-orang di sekitar mundur. Jueranlah yang bergerak, dan dialah yang menerima pukulan itu. Xia Yuanmei mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri, dan ekspresinya berubah. Meskipun mereka berdua berada di puncak Mahayana,
masih ada kesenjangan dalam kultivasi mereka. Dia jelas-jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan saat itu. Tetapi dia tidak begitu mengerti, karena kekuatan keduanya awalnya hampir sama. Sekalipun ada celah kecil, celah itu pasti tidak sebesar ini. Kapan pihak lain membaik begitu cepat? Ekspresi Jueran serius dan dia juga sangat terkejut dalam hatinya. Meskipun dia merasa kultivasinya telah meningkat sebelumnya, efeknya tidak terlihat jelas. Pertarungan tadi membuatnya jelas merasakan seberapa besar kemajuan yang telah dicapainya. Kenapa begini? Apa karena laki-laki itu? Memikirkan hal itu, dia buru-buru menggelengkan kepalanya diam-diam, mengusir pikiran buruk itu. Dia tidak ingin berhubungan lagi dengan lelaki itu. Xia Yuanmei kembali sadar dan berteriak dengan marah, "Jueran, kamu gila. Beraninya kamu menyerangku. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak boleh menyentuh orang ini, kalau tidak aku tidak akan bersikap sopan." Setelah Jueran mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut lagi. Mereka tahu betul watak tetua agung lembah Jueqing. Dia selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap semua pria, jadi bagaimana dia bisa begitu menyukai pria muda di depannya. Ada senyum tipis di bibir Ye Bufan. Alasan mengapa dia baru saja mengatakan sesuatu yang membuat Xia Yuanmei kesal adalah, pertama, dia marah karena wanita tua ini berani mengincarnya, dan kedua, dia ingin menguji karakter wanita tua ini, Jueran. Aku baru saja menyelamatkannya. Jika dia tidak menolongku sekarang, itu artinya karakternya sudah sangat buruk dan tidak perlu menyelamatkannya. Fakta-faktanya tidak mengecewakannya. Meski wanita tua ini tampak kedinginan, dia tetap memiliki hati yang bersyukur dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Orang yang paling bersemangat adalah Xia Yuanmei. Wajahnya terlihat sangat jelek saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain dan tidak akan mendapat keuntungan apapun jika dia terus bertarung. Tetapi jika dia terus-menerus menanggungnya seperti ini, baik dia maupun istana Jile akan kehilangan muka. Untungnya, Feng Rusong keluar lagi untuk meredakan keadaan dan mencegahnya merasa terlalu malu. Baiklah, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu merusak keharmonisan karena hal ini. Ayo kita masuk ke gunung sekarang tanpa menunda lagi. Yang menjadi perhatiannya sekarang adalah menyatukan keempat sekte utama dan bekerja sama untuk mendapatkan kristal glasir berwarna pendamping. Adapun sosok kecil seperti Ye Bufan, dia terlalu malas untuk memperhatikannya lebih dekat dari awal hingga akhir, dan keputusan apakah akan membawanya ke pegunungan sepenuhnya diserahkan kepada Jueran. Ikuti aku. Jueran masih tidak memandang Ye Bufan, tetapi semua orang tahu dengan siapa dia berbicara. Lalu semua orang menuju ke Gunung Singa dan Harimau, diikuti Ye Bufan di belakang. Kakak Ye, tunggu aku. Orang yang paling bahagia bisa membawa Ye Bufan ke pegunungan adalah Qiyu Yuechan. Dia mengikuti Ye Bufan seperti burung kecil, berceloteh tanpa henti. Cao Zhen dan Mo Ziping melihat semua ini dan ekspresi mereka menjadi lebih muram. Sebenarnya bukan hanya mereka berdua saja yang marah, melainkan juga Fu Wuqiu dari lembah Kamikaze. Saya terpesona oleh betapa cantiknya Qiyu Yuechan saat pertama kali melihatnya, dan awalnya ingin mencari kesempatan untuk memulai percakapan dengannya saat kami memasuki gunung. Tapi sekarang wanita yang disukainya selalu ada di sekitar pria tampan ini, jadi dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Ye Bufan melihat semuanya dengan jelas, namun tidak peduli. Dia telah melihat begitu banyak badai dan bertemu banyak orang kuat. Sekarang orang-orang ini hanya dapat dianggap sebagai karakter kecil. Bab 2628 Badak Bertanduk Emas. Kini mereka telah sampai di kawasan Gunung Singa dan Gunung Harimau. Meskipun mereka belum mencapai kaki gunung, semua orang mulai berhati-hati dan tidak berjalan terlalu cepat. Beberapa pusat kekuatan puncak Mahayana dari 4 sekte utama tersebar di sekitar, melindungi murid-murid yang lebih lemah di tengah untuk mencegah terjadinya kecelakaan secara tiba-tiba. Semua orang tampak sangat gugup dan serius, tetapi Ye Bufan tidak peduli sama sekali dan bahkan bercanda dengan Qiyu Yuechan dari waktu ke waktu. Cao Zhen dan rekan-rekannya melihat ini dan menjadi semakin marah. Pada awalnya, dia menyerang dengan tegas, dan semua orang mengira bahwa hubungan antara keduanya sangat dekat. Kemudian, mereka menemukan bahwa tetua agung itu mengabaikan Ye Bufan dan bahkan tidak melihat ke arah mereka.
Seiring berjalannya waktu, orang-orang ini memiliki beberapa ide dalam pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa Jueran dan Ye Bufan seharusnya tidak memiliki hubungan dekat. Mereka hanya membantunya karena beberapa alasan khusus. Setelah mendapat ide itu, mereka langsung menjadi sangat rileks. Dengan kehadiran para tetua sekte mereka sendiri di samping mereka, sedikit rasa takut di hati mereka juga sirna. Cao Zhen mengambil 2 langkah cepat dan berjalan berdampingan dengan Ye Bufan. Adik perempuan, ada banyak monster tingkat tinggi di hutan monster ini. Kudengar bahkan ada monster tingkat 10. Tunggu sebentar, mendekatlah padaku agar aku bisa melindungimu jika kau dalam bahaya. Tidak seperti sebagian orang, sebagai pria dewasa dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah, mereka hanya bisa menahan diri saat menghadapi bahaya dan tidak berguna sama sekali. Ya, sebelum Qiu Yuechan sempat berbicara, Mo Ziping juga datang. Jika kau bertanya padaku, adik kecil ini benar-benar beruntung. Dia memiliki tingkat kultivasi tahap fusi dan dia bisa datang ke sini tanpa berubah menjadi kotoran monster. Jelas dia sangat beruntung. Namun keberuntungan tidak selalu datang. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Tepat saat dia selesai berbicara, Feng Wugou juga berjalan ke sini. Wah, kalau aku jadi kamu, aku pasti akan cepat-cepat mundur. Kalau tidak, kalau kamu benar-benar bertemu monster nanti, kamu bahkan tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Dengan tingkat kultivasimu, kamu bahkan tidak cukup kuat untuk dihantam oleh satu cakar monster tingkat tinggi. Menghadapi sarkasme, ejekan dan ancaman dari ketiga orang itu, Ye Bufan hanya tersenyum tipis tanpa banyak reaksi. Wajah Qiu Yuechan langsung menjadi gelap. Ada apa denganmu? Kakak Ye tidak meminta perlindunganmu. Kalau nanti ada bahaya, aku akan melindunginya. Apa hubungannya denganmu? Cao Zhen berkata, jangan marah, adik perempuan. Kami hanya merasa agak tidak tahan jika seorang pria dewasa mengikutimu dan hidup darimu. Mo Ziping mencibir, wajahnya penuh penghinaan, benar sekali. Betapa tidak tahu malunya dia mengikuti seorang wanita untuk perlindungan. Aku akan sangat malu. Feng Wugui mengikutinya, benar sekali. Hal terpenting bagi seorang pria adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, pria macam apa dia? Ye Bufan tersenyum sedikit. Dia tentu saja tahu apa yang mereka pikirkan. Jelaslah mereka cemburu dan ingin memerasnya. Saya bilang kalian bodoh, tapi intinya kalian memang bodoh. Siapa bilang dokter tidak punya kemampuan? Siapa bilang dokter harus hidup dari orang lain? Keterampilan medis juga termasuk jenis kemampuan, mengerti? Hahaha. Setelah Ye Bufan selesai mengatakan ini, ketiga orang itu langsung tertawa arogan. Cao Zhen tertawa, wah, kamu benar-benar bodoh atau hanya pura-pura bodoh? Kamu tahu di mana ini? Ini adalah hutan monster. Memiliki keterampilan medis adalah tanda kekuatan. Apakah kamu akan mengobati monster? Mo Ziping tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh ke belakang. Ternyata aku terlalu melebih-lebihkanmu sebelumnya. Kamu bukan dokter, tapi dokter hewan. Feng Wugui tertawa, ketika monster itu datang, aku ingin melihat apakah kamu akan memberi mereka suntikan atau obat. Itu benar-benar konyol. Ye Bufan hanya tersenyum kali ini. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Qiu Yuechan tidak mengetahui hal ini dan mengira dirinya ketakutan. Saudara Ye, jangan takut. Aku pasti tidak akan membiarkan monster itu menyakitimu selama aku di sini. Ye Bufan melirik gadis kecil itu dengan wajah serius dan merasa sedikit geli. Aku tidak tahu mengapa, meskipun dia beberapa tahun lebih tua dariku, dia membuatku merasa seperti gadis kecil. Ketiga orang yang ada di dekatnya menjadi semakin kesal. Cao Zhen berkata, adik perempuan, kau salah melakukan ini. Bagaimana mungkin seorang pria dewasa berani meminta perlindungan seorang wanita? Jika nanti ada monster yang muncul, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa pria sejati. Seolah ingin bekerja sama dengannya, tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari hutan lebat di sebelahnya, lalu seekor badak bertanduk emas besar bergegas keluar. Benda ini adalah monster tingkat 8. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan badak di bumi, tetapi tubuhnya 10 kali lebih besar.
Nampak seperti binatang berbaju besi berat yang berlari dengan kecepatan tinggi dan tak terhentikan. Arah badak bertanduk emas itu berlari keluar berada tepat di depan Su Qiankun. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan siap membunuhnya, tetapi Cao Zhen bergegas mendekat. Tuan Tetua, serahkan binatang buas ini padaku. Kau tidak perlu melakukan apapun. Setelah berkata demikian, dia menyerbu ke depan dan mengangkat tangannya hendak meninju. Alasan mengapa sekte besar ini membawa pengikut inti mereka keluar adalah untuk pelatihan. Su Qiankun tidak menghentikan mereka dan hanya minggir. Melihat seseorang menyerangnya terlebih dahulu, mata badak bertanduk emas itu berubah merah dan dia menerkam ke arah ini dengan marah. Begitu besarnya, setiap kali menginjak tanah rasanya bumi berguncang. Tanduk tajam sepanjang 2 meter di kepalanya seperti pedang yang menari, memancarkan aura yang menakutkan. Mati kau, binatang. Cao Zhen masih tidak takut. Sebagai orang kuat di tahap awal Mahayana, kekuatannya satu tingkat lebih kuat dari monster tingkat 8. Karena alasan inilah ia berani menjadi relawan. Sayangnya dia terlalu sombong dan memilih bertarung langsung. Meskipun badak bertanduk emas hanya monster tingkat 8, fitur terkuatnya adalah kekuatan benturannya, dan tanduk tajam di kepalanya adalah bagian terkuatnya. Sekarang Cao Zhen memilih menyerang di sini, keuntungan dalam kultivasi segera diimbangi oleh kerugian satu pihak dan kerugian pihak lainnya. Manusia dan binatang itu bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara ledakan keras. Meskipun badak bertanduk emas berhenti, Cao Zhen terbang mundur puluhan meter. Jubah di tubuhnya terpotong oleh sudut-sudut yang tajam dan dia tampak sangat acak-acakan. Meskipun dia satu tingkat lebih kuat dalam kultivasi, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah hanya satu gerakan. Sekalipun orang lain tidak mengatakan apa-apa, dia merasa malu. Binatang sialan. Kali ini dia tidak sombong lagi. Dia langsung menghunus pedang ke belakangnya, lalu dalam sekejap muncul di belakang badak bertanduk emas dan menebas lehernya. Sebagai monster tingkat 8, badak bertanduk emas sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan dengan cepat menghindar ke samping. Namun ukuran tubuhnya yang besar menjadi suatu kerugian pada saat ini. Bagaimanapun, dia agak lambat, dan pedang itu membuat luka berdarah beberapa meter panjangnya di lehernya. Melenguh. Badak bertanduk emas itu meraung marah, menoleh, dan menyerang maju lagi. Namun kali ini Cao Zhen tidak melakukan kesalahan bodoh lagi. Dia melesat menjauh dari sudut tajam itu, lalu pedang panjang di tangannya menusuk langsung ke dadanya. Pedang ini sangatlah ganas. Energi pedang tajam langsung menembus jantung dan menghancurkan organ dalam. Melenguh. Badak bertanduk emas itu akhirnya turun satu tingkat lebih rendah dan mengeluarkan teriakan menyedihkan. Lalu tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah membunuh monster itu, Cao Zhen menghela napas panjang lega, lalu melangkah mundur dan menatap Ye Bufan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wah, kamu lihat itu. Ini kekuatan yang sesungguhnya. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang pria. Bab 2629. Apakah kamu yakin kamu serius? Apakah kamu yakin kamu serius? Ye Bufan menatap Cao Zhen dengan wajah mengejek. Kamu, seorang pria kuat di tahap awal Mahayana, bertarung melawan monster tingkat 8. Itu benar-benar serangan pengurangan dimensi. Itu seperti orang dewasa yang memukul anak-anak. Bahkan jika kamu menang, apakah ada yang bisa dibanggakan? Aku. Cao Zhen terdiam dan ingin membantah, tetapi apa yang dikatakan orang itu memang benar. Bukan apa-apa bagi orang kuat di tahap awal Mahayana untuk mengalahkan monster tingkat 8. Lihatlah dirimu sendiri. Ye Bufan melengkungkan bibirnya. Butuh 3 gerakan untuk menang dengan serangan pengurangan dimensi, dan pakaianmu sobek seperti ini. Kalau aku akan membenamkan kepalaku di selangkanganku dan akan terlalu malu untuk mengatakan apapun. Kau bahkan memamerkannya. Bisakah kau merasa malu? Aku. Cao Zhen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Alasan dia memamerkannya adalah karena dia merasa dalam hatinya bahwa pihak lain tidak akan pernah sebanding dengan monster tingkat 8. Namun dia tidak pernah menyangka perkataan pihak lain begitu tajam, yang ternyata merupakan penghinaan bagi dirinya sendiri. Ye Bufan berkata, apa maksudmu?
Kamu berani pamer dengan kemampuan sekecil itu. Tunggu sampai kamu membunuh monster tingkat 9 terlebih dahulu. Tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh aneh dari dalam hutan lebat, lalu sesosok monster besar menyerbu keluar. Binatang iblis tingkat ke-9, binatang katak hijau, tampak seperti katak, tetapi tubuhnya jauh lebih besar daripada katak biasa, bagaikan bukit berjalan. Lidahnya panjangnya beberapa meter dan terus bergerak masuk dan keluar dari mulutnya yang besar. Kedua katak aneh itu menatap orang-orang di depan mereka dengan mata menawan. Nak, tunggu sebentar. Aku akan membunuh monster tingkat 9 ini sekarang dan melihat apa yang akan kau katakan. Setelah Cao Zhen selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas keluar terlebih dahulu. Di satu sisi, dia malu karena baru saja diolok-olok, dan di sisi lain, dia mengenal monster di depannya. Itu adalah monster yang relatif lemah dan inferior di antara monster tingkat 9. Dengan tingkat kultivasinya di tahap awal Mahayana, ia mampu bertarung. Namun, jika itu benar-benar monster puncak tingkat 9 seperti singa bermata emas bermata setan, dia mungkin akan langsung ketakutan setengah mati. Namun pada kenyataannya, ia melakukan kesalahan lagi, yaitu meremehkan binatang kodok hijau di depannya dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Memang benar bahwa kekuatan monster tingkat 9 tingkat rendah sebanding dengan para kultivator Mahayana awal, tetapi dia adalah salah satu yang lebih lemah di antara para kultivator Mahayana awal. Dia baru saja menerobos dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi monster tingkat 9. Dia tidak memiliki kekuatan maupun pengalaman. Cao Zhen ingin sekali menunjukkan kekuatannya, maka ia melancarkan serangan dahsyat begitu ia muncul. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menebas binatang kodok hijau di udara, tetapi saat dia hendak bergerak, sebuah lidah besar muncul di depannya. Lidah binatang katak hijau biasanya panjangnya 2 atau 3 kaki, tetapi sekali menyerang, panjangnya bisa mencapai 10 kaki, dan bau amis pun langsung tercium di wajah. Ah! Cao Zhen jelas tidak menyangka kecepatan lawannya begitu cepat, dan dia dengan cepat jatuh untuk menghindari lidah seperti ular itu. Namun sebelum ia bisa melancarkan serangan kedua, sebuah kuku besar melayang di atas kepalanya dan menginjak kepalanya. Ah! Cao Zhen berseru lagi. Kecepatan lompatan binatang kodok hijau ini jauh lebih cepat daripada badak bertanduk emas tadi, membuatnya mustahil baginya untuk membela diri. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan langsung memotong cakar raksasa yang sedang turun. Sebagai binatang iblis tingkat 9, kemampuan pertahanan binatang katak hijau sangatlah kuat. Pedang itu hanya meninggalkan bekas di kuku kakinya, tetapi gagal melukai lawan sama sekali. Kekuatan serangan balik yang besar mendorongnya mundur puluhan meter dan ia menghantam sebuah batu besar dengan keras. Cao Zhen sangat terkejut hingga darahnya mendidih dan dia hampir muntah darah. Untungnya, dia akhirnya berhasil menghindari cakar itu, kalau tidak, dia akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, dia menyadari bahwa meskipun dia dan monster tingkat 9 di depannya berada pada level yang sama, dia masih kalah dalam hal kekuatan. Dukun, binatang kodok hijau itu nampak marah dengan pedang di punggungnya. Ia menangis 2 kali berturut-turut, lalu bergegas mendekat. Begitu besarnya dan kecepatannya luar biasa, bagaikan meteorit yang melesat di angkasa, tampaknya tak terhentikan. Cao Zhen baru saja mengatur napas, tetapi sudah terlambat untuk menghindari serangan dahsyat seperti itu. Lagi pula, tubuh lawannya terlalu besar dan menutupi area yang luas, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedang di tangannya lagi dan menebas dengan sekuat tenaga. Kali ini dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dan cahaya pedang tajam itu panjangnya sekitar 10 kaki, dan menebas dengan ganas kepala binatang katak hijau. Kali ini, tidak seperti terakhir kali di mana tidak terjadi apa-apa, ia menimbulkan luka berdarah sekitar 1 kaki panjangnya. Binatang katak hijau memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Meski terluka, lukanya tidak dalam dan tidak merusak akarnya. Ia masih terus menyerang maju dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kali ini, Cao Zhen terlempar ke belakang dengan pedangnya, terlempar langsung sejauh 100 meter. Dia memuntahkan darah di udara, dan terlihat jelas bahwa dia mengalami luka dalam. Kakak, biar aku bantu. Mo Ziping berteriak dan menyerbu,
dengan tombak sepanjang 3 meter di tangan kanannya, dia menusukkan keras ke pantat binatang katak hijau. Hitung aku juga. Feng Wugou menggunakan teknik Dewa Angin dan menusuk mata kanan binatang katak hijau dengan pedang di tangannya. Mereka berdua menyadari bahwa berdasarkan tingkat kultivasi Cao Zhen, dia pasti tidak akan sebanding dengan binatang katak hijau jika pertarungan dilanjutkan. Tetapi jika mereka kalah, mereka akan kehilangan muka di depan Ye Bufan. Dari sudut pandang ini, ketiganya berada pada garis yang sama. Melihat serangan kedua pria itu, Cao Zhen yang telah mengatur napasnya, menggertakkan giginya, dan bergegas kembali dengan pedangnya. Mereka bertiga menyerang binatang kodok hijau itu bersama-sama. Mo Ziping menyerang dari belakang dan tombaknya menusuk tajam ke pantat binatang katak hijau. Ujung tombak yang tajam langsung menembus pertahanan dan menembus hingga kedalaman lebih dari setengah kaki. Kuek, kuek. Katak hijau meraung marah ketika pantatnya terluka. Lalu ia mengangkat kaki belakang kanannya dan menendang. Mo Ziping ingin melawan, tetapi terkejut karena tombaknya tersangkut dan tidak bisa dicabut. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tombak itu dan menendangnya keluar. Akan tetapi, kakinya jauh lebih kecil dibandingkan kaki binatang katak hijau. Ketika kedua kakinya saling bertabrakan, terdengar suara retakan keras dan betis kanannya patah. Dia terbang seperti meteor. Pada saat ini, teknik pemberian dewa milik Feng Wugu tiba. Meskipun binatang katak hijau itu ganas, ia tidak mampu menahan pengepungan 3 biksu Mahayana. Menghadapi pedang ini, ia hanya bisa menghindarinya secara selektif, menghindari bagian vital mata kanannya, lalu pedang itu pun langsung menusuk lehernya. Itu belum semuanya, pedang Cao Zhen juga menusuk dan menusuk kepalanya. Dukun, binatang katak hijau meraung lagi. Meskipun ada 3 luka di tubuhnya, asal-usulnya masih belum rusak. Sebaliknya, hal itu malah menjadi lebih gila. Lidahnya yang besar berguling ke arah Feng Wugu seperti ular piton raksasa yang keluar dari gua. Feng Wugu menyerbu ke depan sambil meninju, lalu dibarengi dengan suara keras, dia pun terpental, darah muncrat keluar. Setelah berhasil memukul mundur binatang itu, binatang katak hijau itu berbalik dan menerkam ke arah hutan di belakangnya tanpa henti. Salah satu dari Cao Zhen dan Mo Ziping mengalami patah kaki, dan yang lainnya terluka dan muntah darah. Bagaimana mereka bisa berani maju dan menghentikan mereka? Semua ini terjadi dalam sekejap. Beberapa guru Mahayana di dekatnya awalnya ingin melatih murid-murid mereka, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk mengambil tindakan sekarang. Mereka hanya bisa menyaksikan binatang katak hijau menghilang. Bab 2630 Mata Ajaib Singa Emas. Bagi kemajuan orang-orang ini secara keseluruhan, kemunculan kedua monster itu hanyalah episode kecil. Namun bagi Cao Zhen dan rekan-rekannya, ini merupakan kehilangan muka yang besar. Ketika mereka kembali ke Qiyu Yuechan, mereka semua tertutup debu dan tampak dalam keadaan menyedihkan. Papa. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Ye Bufan bertepuk tangan dan menatap ketiga orang di depannya dengan bercanda. Apakah ini kekuatan yang baru saja kau bicarakan? 3 orang bekerja sama untuk menghadapi monster, beberapa muntah darah, beberapa patah kaki, dan pada akhirnya, monster itu melarikan diri. Sungguh lucu. Kau tahu apa-apa? Mo Ziping terlatih-tatih dengan 1 kaki dan berteriak dengan marah, itu monster tingkat 9. Kalau kau punya nyali, lakukan saja. Beraninya kau bicara seperti itu. Qiyu Yuechan berdiri, kalian adalah orang-orang yang bertindak seperti pahlawan dan bergegas maju tadi, dan sekarang kalian terluka dan malah menyalahkan orang lain. Apa hubungannya ini dengan saudara Ye? Aku, Cao Zhen dan yang lainnya ingin membantah, tetapi terkadang mereka tidak punya apapun untuk dikatakan. Itulah persisnya yang terjadi tadi. Mereka adalah orang-orang yang bersikeras untuk maju ke depan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa sedemikian kuat. Baiklah, berhenti berdebat. Tidakkah menurutmu itu sudah cukup memalukan? Su Qiankun menghentikan beberapa orang dengan tatapan muram. Adegan tadi memang agak memalukan, dan 2 dari 3 orang ini adalah murid mereka. Kemudian dia menarik Mo Ziping dan memperbaiki betisnya yang patah. Sebagai sesepuh agung sekte itu, dia memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Meskipun jauh lebih rendah daripada Ye Bufan,
Bagi seorang pria kuat di periode Mahayana, dia dapat terbang di udara bahkan tanpa menggunakan kaki ini, jadi dia masih dapat mengatasinya untuk saat ini. Setelah jeda sejenak, semua orang melanjutkan perjalanannya lagi. Kali ini, Ye Bufan dan Qiu Yuechan berjalan di depan. Cao Zhen dan dua orang lainnya tidak mengejar mereka, tetapi mengikuti mereka dari kejauhan dan mulai berbisik. Sialan, bocah tampan ini yang telah menyakiti kita. Aku sama sekali tidak akan menelan ini. Mo Ziping menatap punggung Ye Bufan, menggertakkan giginya penuh kebencian. Meskipun Cao Zhen tidak patah kakinya, dia tetap menderita luka dalam yang serius, dan matanya juga dipenuhi kebencian. Kau benar, kita bisa bicarakan masalah kita nanti. Kita harus menyingkirkan anak ini sekarang. Benar sekali. Kami bertiga di tahap Mahayana tidak boleh membiarkan seorang pemuda tampan di tahap fusion membodohi kami. Kami harus membunuhnya saat kami mendapat kesempatan. Perkataan Feng Wugu penuh dengan niat membunuh. Mo Ziping berkata, ini sepertinya tidak mudah. Bagaimanapun, dia dilindungi oleh penyihir tua Jueran, dan adik perempuan juga bersamanya. Ekspresi Feng Wugui muram, jelas tidak mungkin untuk mengambil tindakan langsung, tetapi kita dapat memikirkan cara dengan tenang. Kita pasti akan menghadapi monster sekarang, dan begitu kekacauan dimulai, tidak ada yang akan bisa mengurus kita. Pada saat itu, kalian berdua akan bertanggung jawab untuk menghentikan Junior Sister Qiu, dan aku akan melemparkan anak itu ke sana untuk memberi makan monster. Cao Zhen mengerutkan kening, apakah wanita tua Jueran itu tidak akan mengejarnya? Mungkin tidak. Feng Wugui menjawab, menurutku hubungan mereka berdua tidak begitu baik. Siapa yang bisa disalahkan jika mereka mati di mulut monster? Saya pikir metode ini dapat dilaksanakan. Mo Ziping segera melompat keluar untuk menyatakan persetujuannya, bahkan jika Jueran mengejarnya, lalu kenapa? Lagi pula, kita bertiga memiliki sekte di belakang kita. Apa yang bisa dilakukan wanita seperti dia terhadap kita? Cao Zhen mengangguk, matanya penuh dengan niat membunuh. Baiklah, mari kita bertindak sesuai dengan metode ini, dan kita akan membunuhnya saat kita menemukan kesempatan yang tepat. Ye Bufan berjalan di depan, mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum sinis. Meskipun ketiga orang itu berbicara dengan suara pelan, dia mendengar mereka dengan jelas. Awalnya aku tak mau ambil pusing dengan ketiga orang idiot ini, tapi kini aku tak bisa menyalahkan orang lain jika aku meminta kematian. Kali ini perjalanan mereka luar biasa mulus. Mereka tidak menemui kendala apapun, bahkan tidak melihat seekor monster pun. Jueran memegang pedang di tangannya dan mengerutkan kening, mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Di sini terlalu sepi. Kemarin, sebelum dia memasuki celah gunung, dia dihadang oleh singa emas mata iblis jantan. Hari ini, dia telah berkecimpung begitu lama tetapi belum melihat satu pun lawan yang kuat, hal ini membuatnya merasa tidak tenang. Bukankah kita baru saja bertemu dua di antaranya? Xia Yuanmei tampak acuh tak acuh, mungkin mereka takut karena melihat betapa kuatnya kita. Feng Rusong merenung sejenak dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun jika keempat sekte utama kita bergabung. Jueran tidak mengatakan apapun lagi. Jika dia ingin mendapatkan harta karun itu, dia harus mengambil risiko tertentu. Saat beberapa orang tengah berbincang-bincang, terdengarlah auman binatang buas yang mengerikan dari kejauhan, disertai bunyi dentuman pelan, seakan-akan ada sesuatu yang menghantam tanah, dan getaran hebat dapat dirasakan di bawah kaki. Oh tidak! Singa emas mata ajaib akan segera melahirkan. Kita harus mempercepatnya. Feng Rusong berteriak keras dan semua orang meningkatkan kecepatan mereka. Mereka masih tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan dan segera tiba di kaki gunung singa dan harimau. Sensasi melihatnya dari dekat dan dari jauh sungguh berbeda. Hanya ketika Anda berdiri di kaki gunung, Anda dapat merasakan keagungan puncak raksasa ini. Seluruh puncak gunung singa dan harimau menjulang lurus ke angkasa, dengan momentum yang megah dan mengesankan, memancarkan keagungan seorang raja. Di kaki gunung terdapat sebuah gua besar, tingginya mencapai 100 meter dan sangat lebar. Berbeda dengan gua-gua biasa, kawasan di sekitar sini dirawat secara sederhana. Meskipun agak kasar,
namun terlihat lebih kuno dan megah. Tidak ada rumput yang tumbuh dalam radius beberapa mil, dan daerahnya sangat datar. Tidak ada monster lain yang berani menginjakan kaki di sana. Kelihatannya lebih seperti alun-alun yang tenang. Ah! Boom! Boom! Begitu kami sampai di sana, suara gemuruh binatang buas dan suara-suara teredam terdengar lebih jelas, semuanya berasal dari dalam gua. Sekarang setelah dia datang ke sini, Ye Bufan tidak lagi memiliki keraguan. Indra spiritualnya yang kuat langsung menyapu ke dalam gua, tetapi begitu memasuki gua, dia hancur berkeping-keping oleh aura yang kuat. Betapa kuatnya tekanan itu. Dia mendesah diam-diam di dalam hatinya. Monster di gua ini sudah pasti merupakan eksistensi puncak tingkat ke-9, jauh lebih kuat daripada binatang katak hijau sebelumnya. Namun meski begitu, dia mendapat gambaran umum tentang situasi di dalam gua. Pada saat itu, terdengar lagi raungan binatang buas yang sangat besar dari dalam gua, diikuti oleh kilatan cahaya merah, dan seekor singa besar pun muncul di hadapan semua orang. Orang ini jauh lebih besar dari singa biasa. Tingginya puluhan meter dan tampak seperti bukit yang bergerak. Bahkan salah satu cakarnya jauh lebih besar dari cakar seorang biarawan manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut merah menyala, dan dia tampak sangat mengancam. Yang paling menakutkan adalah matanya. Sekali pandang saja dapat membuat jiwa seseorang merasa gembira. Sungguh kekuatan mental yang dahsyat. Ye Bufan mendesah lagi. Orang ini sungguh kuat sekali. Dia harusnya tak terkalahkan di level ke-9. Bahkan Xiao Xing sebelum kemajuannya jauh lebih lemah darinya. Sangat sedikit sekali pembudidaya di antara ras manusia yang menguasai keterampilan spiritual, dan bahkan lebih sedikit lagi di antara para monster. Magic Eye Golden Lion sudah pasti merupakan suatu pengecualian, jadi tidak mengherankan jika ia dapat menghasilkan harta karun seperti Companion Glaze Crystal. Semua orang berhati-hatilah. Benda ini sangat kuat, jangan tatap matanya. Jueran langsung angkat bicara memberi peringatan, jelas saja dirinya pernah menderita kerugian besar di tangan sepasang mata jahat itu sebelumnya. Singa emas dengan mata iblis mengamati orang-orang yang hadir dengan matanya yang aneh, dan auranya yang kuat memenuhi seluruh tempat. Biksu manusia tercela, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini?